Saya tidak bisa mengajari seseorang apapun. Saya hanya dapat membuat mereka berpikir. Dan saya bukanlah orang Athena ataupun Yunani, melainkan adalah warga dunia. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, kita harus memahami bahwa itu bukanlah masalah waktu, tetapi masalah pengelolaan waktu. Karena hidup tidak berhenti saat kita kehabisan uang, melainkan saat kita kehabisan waktu. Sejatinya hidup adalah mencari pemahaman, baik tentang diri kita, maupun alam semesta. Hidup adalah proses pembelajaran yang tidak pernah berakhir. Pencarian kebenaran adalah tugas yang tak pernah berakhir. Mencari kebenaran adalah mencari arti hidup yang sejati. Kebenaran bukanlah milik siapapun, kecuali bagi orang yang mencarinya. Hidup dengan kebenaran adalah hidup yang sejati. Dan mengetahui apa yang benar adalah dengan mengutamakan kebahagiaan. Apapun yang bisa membuatmu tertawa, itu adalah baik. Namun apapun yang dapat membuatmu belajar, itulah bahagia. Dan kebahagiaan, itu adalah ketika apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu lakukan, berjalan selaras satu sama lainnya. Jika kamu ingin hidupmu yang bahagia, maka jauhkanlah dirimu dari keinginan yang tak terpenuhi. Sedangkan rahasia kebahagiaan itu bukanlah dalam kepemilikan, melainkan dalam memberikan. Karena hidup hanya bernilai jika digunakan untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Dan tidak ada pekerjaan yang lebih terhormat, kecuali yang memunculkan kebaikan di dunia ini. Karena kebaikan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli dan dapat dilihat oleh orang buta. Namun tidak ada kebaikan dalam penundaan kebaikan. Satu-satunya kebaikan sejati adalah pengetahuan, dan satu-satunya kejahatan sejati adalah kebodohan. Hidup yang penuh dengan kebebasan adalah hidup yang dihargai, dan pengetahuan adalah kunci menuju kebebasan itu. Sedangkan kejahatan itu adalah akibat ketidakmampuan manusia untuk berteman dengan kegagalan. Dan bodoh adalah yang mengabaikan kebenaran karena ia lebih suka mendengarkan kebohongan yang menghibur hatinya.
Dan kebodohan yang terbesar adalah kebodohan yang menganggap diri kita bijaksana tanpa merefleksi. Orang yang bijak akan selalu mencari kebijaksanaan, namun orang yang bodoh telah yakin menemukannya. Sebenarnya tidak ada orang yang bodoh, melainkan yang ada hanyalah mereka yang membiarkan diri mereka terhisap ke dalam kebodohan itu sendiri. Hingga akhirnya kita menyadari bahwa apa yang kita tahu ternyata hanyalah sebongkah batu. Namun apa yang tidak kita ketahui ternyata adalah semesta tanpa batas. Cerdaslah dengan mengakui kebodohanmu. Mengakui bahwa aku bodoh, sehingga aku lebih bijak daripada yang lain. Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui adalah awal dari kebijaksanaan. Hanya orang yang bijak yang tahu bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Dan hanya kebijaksanaan sejati yang mengakui ketidaktahuannya. Cerdas itu bukanlah orang yang banyak bicara, melainkan orang yang tahu kapan harus diam. Karena ketika kita berbicara, kita hanya mengulangi apa yang sudah kita ketahui. Namun jika kita mendengarkan, kita dapat belajar sesuatu yang baru. Banyak bicara itu tidak membuktikan kebijaksanaan. Namun diam dalam tindakan adalah hal yang bijaksana. Dan berbicaranya orang bijak adalah karena mereka memiliki sesuatu yang harus dikatakan. Namun berbicaranya orang bodoh adalah karena mereka harus mengatakan sesuatu. Dan seorang bijak itu juga tidak akan membiarkan kata-kata pujian merusak kepribadian mereka. Karena orang bijak itu akan lebih menghargai sebuah bimbingan daripada sebuah pujian. Dan kebijaksanaan itu dimulai dari keajaiban. Keajaiban adalah awal dari kebijaksanaan. Mengenal dirimu sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Dan untuk menemukan dirimu sendiri, berpikirlah untuk dirimu sendiri. Berpikir sendiri adalah tanda kematangan intelektual. Mengetahui diri sendiri adalah kunci untuk memahami dunia. Ketahuilah tentang dirimu sendiri, lalu terima dan ubahlah. Dan rahasia dari perubahan adalah bukan dengan memfokuskan semua energimu untuk melawan yang lama, melainkan untuk membangun yang baru.
karena kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Oleh karena itu, keunggulan bukanlah hanya sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Seorang bijak akan membuat keputusan dengan kepala, hati, dan tangannya. Orang bijak akan mempertimbangkan setiap tindakannya. Sedangkan orang bodoh hanya mengikuti hawa nafsunya. Lebih baik menjadi pecundang yang bijak daripada pemenang yang bodoh. Sedangkan pikiran yang kuat itu akan membahas ide. Pikiran yang rata-rata akan membahas peristiwa. Dan pikiran yang lemah hanya akan membahas orang. Dan kita semua adalah seniman bagi pikiran kita. Ketika pikiran menjadi penguasa, maka ia akan menjadi raja dalam kerajaan tubuhmu. Dan ketika pikiran menjadi kacamata, maka segala sesuatunya akan tampak seperti peluang. Namun, kita tidak bisa memecahkan masalah dengan menggunakan pemikiran yang sama ketika kita menciptakannya. Cobalah untuk bertanya. Karena dengan memahami pertanyaan, itu merupakan separuh dari memahami jawabannya. Hidup yang tidak diperiksa bukanlah hidup yang layak dijalani. Hidup yang diabaikan tidak akan pernah layak untuk dijalani. Hidup yang dijalani tanpa tujuan adalah hidup yang sia-sia. Karena yang paling menyedihkan dari semua kehilangan adalah kehilangan waktu. Dan menghargai waktu adalah salah satu tanda kebijaksanaan sejati. Karena hidup tidak diukur oleh jumlah nafas yang kita hirup, melainkan oleh momen yang membuat kita kehilangan nafas itu. Orang yang tidak berguna hanyalah hidup untuk makan dan minum. Namun orang berharga, makan dan minum hanya untuk hidup. Ya, kita tidak hidup untuk makan, tetapi kita makan untuk hidup. Dan orang yang tidak menghargai hidup sebelum mati, hidupnya hanyalah sia-sia belaka. Yang hidup mencari kehormatan, yang mati mencari ketenangan. Sedangkan ketidakpastian, itu adalah sumber kehidupan yang paling mendalam. Ketidakpastian adalah pintu gerbang menuju pengetahuan yang lebih dalam. Ketidakpastian adalah teman setia dalam perjalanan kehidupan. Mengakui ketidakpastian adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan sejati.
Dan ketidakpastian juga bagian dari keberanian sejati. Keberanian bukanlah ketiadaan akan ketakutan, melainkan kemampuan untuk mengatasi ketakutan itu sendiri. Keberanian adalah menentang pengetahuan yang kita tahu, untuk memperluas pemahaman kita. Dan keberanian sejati, itu adalah menerima kenyataan apa adanya. Keberanian sejati itu adalah menghadapi diri sendiri dengan jujur. Karena menjawab pilihan yang sulit itu memerlukan keberanian, bukan kebodohan. Hidup itu adalah mimpi, dan cinta adalah mimpi yang dibangunkan. Cinta itu adalah seni memilih dengan bebas pada apa yang sudah kita pilih sebelumnya. Ketika kita memutuskan untuk mencintai, kita harus bersiap untuk memberikan dan menerima segalanya. Cinta adalah keadaan yang membuat manusia menjadi lebih baik, tidak peduli seberapa buruk keadaannya sebelumnya. Bersikaplah dengan baik, karena setiap orang yang kamu temui sedang berjuang dalam pertempurannya yang keras. Dan ketika kita menilai tindakan orang lain, kita seharusnya tidak hanya melihat apa yang mereka lakukan, tetapi mengapa mereka melakukannya. Bisakah kita benar-benar mengatakan bahwa kita tahu sesuatu tanpa mengerti keseluruhan? Jangan salahkan orang lain jika kebahagiaanmu bergantung pada perilaku orang lain. Ketika kita tidak dapat menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, sulit untuk menemukannya di tempat lain. Karena orang yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, tidak akan puas dengan apa yang ingin ia miliki. Janganlah mengukur kekayaan seseorang dari seberapa banyak yang dimilikinya, tetapi dari seberapa banyak dia memberikan pada apa yang dimilikinya kepada orang lain. Orang yang paling kaya adalah orang yang puas hanya dengan sedikit. Merekalah orang terkaya yang hanya puas dengan hal itu. Karena sesungguhnya, kepuasan itu adalah kekayaan alam. Dan satu-satunya kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Harta terbesarku adalah ketenangan dan kesendirian. Tidak masalah seberapa sibuk diri kita dengan pekerjaan dan kesibukan lainnya. Kita harus tetap selalu merawat jiwa kita. Karena ketetapan hati itu berarti menjaga keseimbangan pikiran, jiwamu, dan juga tubuhmu. Keindahan tubuh akan melewati waktu, namun keindahan batin akan bertahan selamanya.
dan dengan segala cara, menikahlah. Jika kamu mendapatkan istri yang baik, maka kamu akan menjadi bahagia. Namun jika tidak, maka kamu akan menjadi seorang filsuf. Di samping itu, menghargai orang tua adalah tindakan terbaik yang dapat kita lakukan untuk menyambungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pendidikan dan pengetahuan adalah warisan terbaik yang dapat diberikan kepada seseorang. Pendidikan dan pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu emas ke masa depan. Pendidikan dan pengetahuan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Karena pengetahuan adalah hadiah yang tidak pernah hilang oleh sebagian besar waktu. Itu adalah wasiat kita kepada diri kita sendiri dan juga kepada dunia. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dihabiskan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik.